PAUD Terpadu Insan Robbani, ya, kita memiliki layanan. Yang pertama itu namanya TPA Insan Robbani atau Taman Penitipan Anak Insan Robbani. Yang kedua itu KB, Kelompok Bermain Insan Robbani. Yang ketiga TK Insan Robbani. Nah, untuk usianya berarti dari usia 2 sampai 6 tahun. Ketika anak-anak itu masuk usia 2 tahun, berarti dia nanti akan di sini selama 4 tahun. Berarti usia 2 sampai 3 tahun, usia 3 sampai 4 tahun, kemudian sampai 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun itu di TK. Nah, kemudian dulu kami namakan TPA itu yang usia 2 sampai 4 tahun aja gitu. Tapi ternyata karena kami di sini itu ada penitipan, ya, penitipan itu berarti pasca pembelajaran, itu namanya biasanya penitipan. Jadi kan pembelajaran pagi, kemudian ada yang menitipkannya sampai sore. Karena namanya itu kadang-kadang, Ustazah aku ikut TPA, tapi yang usia 2 sampai 3 tahun itu lakukan TPA. Kadang kalau di pembelajaran di surat pemberitahuan libur itu kadang membingungkan bagi yang baru masuk. Nah, sekarang supaya mempermudah mawon ya, nanti kami yang yang TPA itu adalah yang mereka ikut penitipan. Berarti TPA aku ya pokoknya sing kuawan kayak gitu, biar gampang ya. Kemudian KB yang usia 2 sampai 4 tahun, TK yang 4 sampai 6 tahun. Berarti di KB 2 tahun, di TK nanti 2 tahun ya. Nah, kemudian di usia TK itu kami melayani 2 tahun. Kadang-kadang ada orang tua yang memasukkannya itu usia 5 tahun. Nah, walaupun mereka masukkannya usia 5 tahun, tetapi tetap pelayanannya 2 tahun karena kami punya SKL atau standar kompetensi lulusan. Jadi anak di Insan Robbani itu harus selesai pembelajaran ini gitu. Nah, maka walaupun dia masuknya itu usia 5 tahun, maka tetap TKA, TKB. Nah, kalau yang misalkan di tengah perjalanan kemudian, wah Ustazah usia anak saya itu sudah 6 tahun, kayaknya itu udah cukup deh, nggak usah ke TKB gitu. Nah, yang ini kadang-kadang melihat anaknya jare gitu ya, merasa udah cukup gitu, yang akhirnya keluar. Nah, ini mohon maaf tidak diberikan ijazahnya, hanya surat keterangan sudah pernah belajar di TK Insan Robbani seperti itu ya. Ya, lanjut Ustazah. Nah, visi kami adalah terwujudnya pribadi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak Islami. Kenapa kami tempatkan sehat itu yang pertama? Ketika anak-anak sehat, insya Allah mereka itu akan mudah menerima apapun. Kalau mereka itu sakit, nah sampai di sini pun juga tidak akan maksimal, ya Bu ya. Dan kemudian berakhlak Islami. Nah, itulah memang fokus awal kita sebagai anak lulusan di sini. Mereka sudah punya karakter Islami, dan karakter Islami ini tidak akan berhasil ketika orang tua tidak ada dukungan dari orang tua. Jadi pembelajaran di sini tidak putus sampai di sekolah ini, tetapi dilanjutkan di rumah.
Misalkan contoh kecil, misalkan anak-anak di sini pakai jilbab, yang perempuan ya, nek renang juga pakai jilbab. Terus kalau di rumah pun diwajibkan, dianjurkan, ya bukan diwajibkan Bu ya, mau diwajibkan kok melas, soalnya belum balik. yang balik kan jenengan itu yang wajib. Malah kadang anaknya sih gitu ya Bu ya, ibu kok gak pakai jilbab ya. Nah di rumah pun mereka dibiasakan untuk memakai jilbab. Termasuk ketika renang tadi misalkan, ya Allah renang gobor-gobor, kudungan, kudu dawa gitu ya. Tapi itu pembelajaran gitu. Pembelajaran itu tidak dari saat dewasa, tetapi dari mulai usia dini, karena kita adalah fase pondasi. Nah, bayangkan Bu, pondasi kalau rumah mawon Bu ya. Kalau nggak ada pondasinya gimana Bu? Ambruk mesti, kena angin sidik moro-moro ambruk ya. Nah, kalau pondasi, ketika pondasinya kuat, insya Allah ke atasnya itu akan mudah. Apa maneh misalkan kayak rumah, misalkan rumah yang lingkungannya itu lumpur, mesti yang jelek-jelek gitu ya. Ketika pondasinya nggak kuat, ya sedelok moro-moro juga nggak kuat juga gitu. Maka kita karena fase pondasi, maka yang dimaksimalkan di awal itu adalah berakhlak Islami, karakternya, karakter bagaimana dia supaya bisa berbakti dengan orang tuanya, bagaimana caranya minimal Bu ya beribadah yang benar itu seperti apa. Walaupun beribadahnya mereka itu pasti akan berbeda dengan kita. Wes ngerti kalau ustazahnya bilang yang khusyuk ya teman-teman ya gitu ya. Ya iya ustazah gitu. Ya iya ini mantep Bu. Tapi ini perjalanan dong jenenge bocah Bu ya. Mau ngobrol lagi. Mau ngobrol iya ustazah gitu. Maksudnya itu paling tidak kita mengenalkan bagaimana sholatnya yang benar gitu. Walaupun nanti juga ketika di rumah jenengan juga merasa ya Allah bisa kalau sholat melayu-melayu gitu ya. Nah ketika di sini sholat, diajarkan sholat, maka di rumah pun diajak untuk sholat. Walaupun mungkin ini usia 2 tahun dia, usia 2 tahun kok diajak sholat itu priye Bu? Iya tetap diajak walaupun dia itu nantinya lari-lari. Ya Bu ya, diajak di situ. Mama mau sholat ya, kamu ikut sholat di sini. Walaupun dia nanti ya bojeng-jenging atau permainan sendirilah, tidak apa-apa gitu. Karena itu sebuah pembelajaran. Ketika kita mengasihkan pembelajaran saat dewasa, saat dia sudah balik, pasti tidak berhasil. Itu sudah survei. Jadi artinya dari sejak kecil walaupun dia itu nggak tahu itu kewajiban atau apa, yang jelas kita sudah mengajarkan anak, dan ketika dia sudah dewasa nanti ngomongnya itu akan lebih mudah dibandingkan ketika mengajarkannya saat dia sudah remaja. Remaja itu kan ya Allah pinter apa ya Bu ya, membalas ya. Nah gitu, nanti yang kewalahan kita gitu. Nah maka dari sejak kecil. Lanjut terus. Nah ini tenaga pendidik dan kependidikan kami sekarang itu berarti berjumlah termasuk penjaga itu ada 15 ada 15 orang. Tapi yang cowok itu cuma 1, jadi cuma penjaganya. Kalau yang lainnya masih ibu-ibu semua. Jadi untuk tahun kali ini pun belum ada ustadznya. Barangkali nggak tahu nanti tahun kapan ada ustadznya ya. Ini kalau yang ini para pendidik tahun ajaran kemarin, nanti ada perubahan, sedikit perubahan karena adanya rotasi mutasi ke lembaga lain, satu yayasan. Iya. Lanjut Ustazah. Nah untuk kelas-kelasnya namanya nanti adalah nama-nama nabi. Kalau kemarin itu adalah nama sahabat,
Ya, memang setiap tahun itu kami ganti namanya supaya tidak maksudnya itu biar gampang. Oh ini tahun ajaran ini namanya ini gitu karena tahun lulusannya ketika sama nanti bingung. Dulu pernah namanya itu matahari, bulan, dan bintang. Itu beberapa tahun akhirnya iki matahari sintang piro, iki bulan sintang piro gitu. Nah akhirnya setiap tahun kami ganti. Nah untuk yang Zulkifli dan Nabi Zakaria itu yang KB1 KB2, kemudian yang Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu yang TKA, kemudian yang Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ilyas itu yang TKB. Jadi untuk TKA sekarang itu ada 4 kelas, yang TKB 3 kelas. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa hal tata tertib yang Bapak Ibu harus ketahui dan tentunya tadi kerjasama dari orang tua ya, supaya tata tertib itu juga berjalan dengan baik. Waktu pembelajaran. Ya, waktu pembelajaran atau maaf itu TPA KB salah ya, belum diganti itu yang di. Jadi KB, TKA dan TKB pembelajarannya dari kalau Senin sampai Kamis itu jam 7.15 sampai 11. Nah, yang kelompok bermain ya. 7.15 itu sudah sampai di PAUD. Nggih. Jadi jam kalau bisa Bu ya, jam 7 itu sudah sampai di sekolahan supaya dia siap menerima pembelajaran dengan gurunya, dengan ustadzahnya. Ketika berangkatnya itu siang, maka anak-anak itu biasanya akan mengalami, maaf saya tak berdiri aja ya, kayaknya belakang nggak lihat saya, pingin merem. Ya Bu ya. Senin sampai Kamis 7.15 ya Bu ya, berarti sampai di PAUD, termasuk Jumat juga sama. 7.15 sudah sampai di PAUD, sudah siap menerima pembelajaran. Karena anak-anak tadi ketika sampai sini sudah siang, apalagi siangnya siang banget ya, bocah-bocah yang lain itu sudah masuk semua, terus baru berangkat kling Bu ya. Ya Allah, ada kayak gini lah, ada bebes gini lah gitu, pokoknya macam-macam. Ya, yang PD masuk itu jarang. Kebanyakan ya Ustazah ya, kalau masuknya itu terlambat, mereka itu pasti akan minder. Di kelasnya itu, ya pokoknya sama ustazahnya, ya malu lah kayak gitu, merasa malu gitu. Jadi diharapkan pokoknya maksimal jam 7.15 itu sudah sampai. Ya. Kenapa sih kok pagi banget sih Ustazah ya? Karena pembelajarannya itu dari pagi itu persiapan anak-anak supaya mereka siap mengikuti pembelajaran di kelasnya. Kalau langsung masuk kelas Bu ya, terus ngasih ini itu macam-macam, ya Allah kayak diperkosa teman aku gitu. Jadi diajak senang-senang dulu gitu dan sebagainya. Nah kemudian untuk yang kepulangannya Bu ya, kepulangannya berbeda, agak berbeda sedikit. Jadi untuk yang kelompok bermain, karena memang kebutuhan pembelajarannya buat mereka itu berbeda. Jadi untuk yang kelompok bermain itu yang paling kecil Bu ya, maka pulangnya jam 11. Kalau yang sampai Senin, sampai Kamis, yang TKA jam 11.20. Kalau kemarin mungkin 11.15 ini bagi murid yang lama Bu. Ya 11.15 ada 11.20, dikasih waktu jeda 5 menit lagi, tambah 5 menit lagi. Karena biasanya habis makan itu butuh waktu untuk beres-beres dan sebagainya. Nah kemudian TKB, TKB enggak ada ya. Nah untuk yang hari Jumat itu yang KB pulangnya jam 10. Jadi lebih basic. Dan untuk yang TKA 10.20 menit. Jelas ya? Ya. Lanjut.
Nah, ini tata tertibnya, Bapak Ibu mohon perhatikan supaya nanti jelas ya. Yang pertama, jika anak didik berhalangan masuk, maka harus ada pemberitahuan ke pihak sekolah. Nah, kalau sekarang wong adanya WA mudah sekali ya. Nah, maka pakai WA itu tidak apa-apa. Tidak harus ke sekolah datang. Ustazah izin anak saya tidak dengan apa. Cukup lewat WA. Boleh di japri, boleh di grup. Apa di japri aja? Oh, boleh dua-duanya. Iya. Kemudian yang kedua, anak dijemput paling lambat setengah jam setelah pembelajaran selesai. Jika terlambat menjemput, harus memberitahukan kepada pihak sekolah. Anak didik dijemput paling lambat setengah jam. Kalau misalkan dia di kelompok bermain, pulangnya jam 11, berarti maksimal jam setengah 12 harus dijemput. Kalau dia TKA 11.20 pulang, berarti dia jam 12 lebih 10 menit maksimal harus sudah dijemput. Dan mohon bila penjemputannya memang agak terlambat, itu diberitahukan ke wali kelasnya supaya tahu. Anak-anak itu kadang menanyakan, kok aku belum dijemput-jemput sih gitu, nunggu di gerbang kayak gitu, gua melaske gitu. Jadi ketika ada pemberitahuan, paling tidak wali kelas itu memberitahukan ke anaknya, oh nanti kamu pulangnya agak sedikit terlambat karena jemputnya nanti ada ini gitu. Jadi anak-anak itu pasti tahu. Kalau enggak yo mereka, apalagi kalau awal-awal Bu, pokoknya nangis dhisik. Kemudian nah, kalau misalkan setengah jam itu tidak ada pemberitahuan ke kita dan kemudian melebihi dari itu, maka dianggap mengikuti penitipan atau mengikuti TPA. Karena TPA itu ada biaya tersendiri juga, gitu. Ibu ya. Kemudian yang ketiga, barang alat yang dibawa ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, nanti anak-anak itu mendapatkan ATS alat tulis sekolah atau peralatan. Nantinya itu ada krayon, ada gunting dan lain sebagainya lah ya, tidak saya sebutkan ya. Mau ini ya. Iya, termasuk tepak makan. Ya, tepak makan dan nanti ada tas jinjingannya. Kemarin tidak dikasih tas, ternyata ditaruh di tasnya sendiri. Kadang-kadang dapat rusak, dan tasnya kecil Bu. Dumeo saya unyuk-unyuk tasnya sih banget medit-medit kayak Bu. Karena kayak gue ada ya iso. Tas yang lucu-lucu kan. Ya. Kemudian dibawa ke sekolah ya. Jadi untuk peralatan itu, yang krayon, gunting, lem dan sebagainya itu tidak kami berikan ke anaknya, hanya tinggal di sekolah. Jadi jangan khawatir, sudah kami belikan ya alat-alat mainnya. Cuman ada yang beberapa yang dibagikan. Kalau yang dibagikan itu berarti ada buku tabungan nanti. Perlu menabung buatan Bu? Perlu apa enggak usah? Sinabung mama ya. Sinabung anak baik, enggak usah banyak-banyak anaknya. Karena ini adalah niatnya itu adalah untuk membelajarkan anak supaya dia bisa menabung gitu. Ya Bu ya. Tapi kadang-kadang ki ono sing ya Allah kan nemen ya. Turahannya akeh di sekolah di sekolahan. Iya. Jilid Umi dan buku prestasi Abibah ini dibagikan ke anak dan dibawa tiap hari ke sekolah. Kenapa dibagikan ke anak? Karena Umi misalkan, Umi itu adalah metode pembelajaran mengaji, namanya Umi, metodenya Umi. Kan ada metode Iqra, Qiraati, Bibian dan sebagainya banyak. Nah kita memakai metodenya dengan metode Umi. Nah nanti jilid Umi ini dibawa setiap hari ke sekolah.
Dan untuk yang TK itu namanya Abiba, itu adalah buku bantu membaca. Jadi anak-anak nanti diberi buku yang namanya Abiba. Ini untuk membantu anak-anak belajar huruf ABCD. Kalau yang Umi itu adalah huruf A, Batak, Taja dan sebagainya. Itu ya, itu dibawa setiap hari. Dan untuk jilid Umi dan prestasi itu tidak hanya prestasi dan termasuk Abiba ya, tidak hanya dibawa pulang dan kemudian nanti malam tidur ikut tidur, bukan Bu ya, tapi dibuka lagi ya, dibuka lagi. Anak saya sampai mana nih? Oh, sampai halaman 10 misalkan. Berarti panjenengan kewajibannya mengulang halaman 10 gitu. Jadi tidak usah menambahi yang sesudahnya, tidak wajib. Yang wajib adalah yang halaman tersebut. Karena mungkin kalau Abiba itu bisa, tapi kalau yang Umi itu kan punya metode sendiri-sendiri Bu ya. Nah kadang-kadang kalau di rumah itu berbeda, maka dia akan menjadi kebingungan. Mana nih yang aku ikuti, punya mama apa punya sekolahan gitu. Kadang-kadang anaknya kalau yang dia tahu protes, enggak kayak gitu, justru enggak kayak gitu. Nah, maka memang kita sebagai orang tua itu wajib belajar metode Umi itu seperti apa gitu. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dibawa ke sekolah Bung ya, pakaian ganti secukupnya. Pakaian ganti ini dibawa setiap hari walaupun mungkin dia bukan anak yang usia kecil 2-3 tahun itu ya. Itu pasti itu. Kadang-kadang mbah itu ngompol, mbah kena air gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang berpikiran bahwa anakku itu orang tua ngompol yang ngomong, anakku itu nggak pernah jarang mainan kotor-kotor gitu. Tapi kan nggak tahu di sekolahan itu bermainnya apa gitu. Barangkali nanti diajak ustazahnya mainnya air Bu ya, dan kemudian basah semua. Nah akhirnya kan melas ya. Jadi pakaian ganti itu dibawakan setiap hari, oke? Kemudian obat pribadi bila dibutuhkan. Obat pribadi itu misalkan hari itu anaknya agak kembung misal, oh kayaknya perlu minyak kayu putih nih, walaupun di sekolah sudah ada, insya Allah disediakan P3K ya. Dan kemudian obat misalkan dia masih batuk tapi batuknya udah agak mendingan. Kalau yang masih panas badannya kemudian masih ngiklik Bu ya, ya jangan dibawa ke sekolah, kasihan gitu. Keri-keri ibunya mau pergi kantor Bu ya, ini nomor nasi ngancani udah tak bawa sekolah, jangan gitu, kasihan. Dia juga perlu istirahat ya. Kita aja kalau orang tua kalau sakit juga butuhnya istirahat. Nah anak-anak juga seperti itu, ketika sakit juga jangan dibawa ke sekolahan. Nah. Jadi kalau ke sekolahan itu kalau memang sudah kira-kira udah siap untuk ke sekolah ya. Kemudian sedekah subuh. Nah, kalau sedekah subuh dulu sekali itu kami berikan celengan ya, kelenceng, jenenge kelenceng Bu. Itu dibawa ke rumah nanti setiap pekan untuk dikumpulkan di sekolah. Nah, kalau mulai tahun kemarin berarti setelah pandemi ya semester 2 ini ya, itu usulan dari orang tua, Ustazah aku tuh kadang tuh lupa nggak tak bawakan lah, mending ditaruh di depan sih gitu, kotaknya tuh taruh depan semua barang-barang gitu. Nah akhirnya mulai tahun ini, tahun semester 2 ya, itu adalah disediakan sedekah subuh, infak lah ya, namanya infak ya. Sedekah subuh itu kan sebetulnya subuh itu ya gitu ya. Barangkali Bapak Ibu bisa meniatkan saat subuhnya itu untuk sedekah subuh, karena kita tahu bahwa ketika subuh itu ada 2 malaikat yang turun, dan ketika kita menginfakkan untuk sedekah subuh, diniatkan untuk sedekah subuh, maka akan didoakan kebaikan-kebaikan dari malaikat tersebut, dan akan didoakan juga bagi yang tidak sedekah Bu. Jadi kalau bisa itu diingat-ingat,
ora ketan sewu lah ya Bu ya. Kadang-kadang kalau yang namanya sedekah kuwi luar biasa Bu. Nggih duitnya sih iya, tapi ini kan untuk pembelajaran anak. Jadi supaya tadi karena kita punya fokus misinya itu berakhlak Islami gitu ya. Jadi supaya mereka itu terbiasa untuk ngetokke duit itu nggak eman-eman gitu. Untuk berinfak, infak itu adalah tujuannya akhirat. Mungkin barangkali anak-anak sekarang itu nggak tahu akhirat itu yang kayak apa, tabungan akhirat itu seperti apa gitu. Tapi dengan terbiasanya itu nanti saat dia dewasa akan memahami seperti itu. Nah itu disediakan di depan dan kemanfaatannya ya itu untuk sosial. Jadi misalkan kan ada beberapa kelas Bu, ada 9 kelas. Di satu kelas itu ada yang sakit, misalkan anaknya sakit, atau ibunya yang sakit, atau ayahnya. Jadi cuma inti mau nih ya, keluarga inti. Jadi tidak sampai ke simbah apa mana cucu enggak. Jadi anak yang di sini, kemudian ayah atau ibu. Kadang ya. Kalau itu berarti nanti kalau misalkan sakit berarti diambilkan dari sedekah subuh itu. Dan kemudian dimanfaatkan untuk sosial yang lainnya. Misalkan ada kegiatan kalau dulu ini Jumat berkahnya tahun ini belum berjalan ya. Jadi nanti ada Jumat berkah itu setiap Jumat itu membagikan makanan atau pokoknya sejenis makanan ya ke mana sih? Kalau dulu itu pernah misalkan di satu desa ini. Nah, nanti itu bisa kerjasama dengan kelas parenting kelas. Untuk tahun ini kemarin sempat berhenti ya berarti ya? Karena pandemi ini belum mulai lagi ya. Semoga tahun ini nanti bisa dimulai. Sedekah subuh untuk itu Jumat berkah, kemudian juga untuk kegiatan sosial lainnya. Misalkan ada bencana gitu ya, bencana banjir misalkan di mana gitu. Itu bisa diambilkan di situ walaupun kita tetap penggalangan gitu. Penggalangan dari orang tua gitu. Kan kadang-kadang ada muncul seperti itu Bu ya. Nah, itu diambilkan dari situ. Dan kemudian juga karena kami itu jaringan sekolah Islam terpadu, maka dari CSIT-nya juga ada setiap Jumat yang keempat terakhir itu infaknya itu dibawa ke pusat. Gitu. Jadi ambil ke sana juga supaya nanti di sana juga bisa dipakai untuk kegiatan sosial yang lebih banyak. Jadi insya Allah kemanfaatannya itu banyak Bu ya. Kemudian ada lagi nggak saya Mbak lupa sosial ya untuk yang itu kalau bapak ibu dan anaknya sakit itu jenguknya diambilkan dari sedekah subuh Ibu ya. Kemudian tabungan tadi yang dibawa setiap hari kalau menabung, kalau tidak menyetujui menabung kami delete nanti. Setiap hari maaf. Kalau dulu setiap hari Kamis ke Jumat. Jumat. Ya, nanti kemungkinan masih satu pekan cukup satu kali. Kalau setiap kamu buka setiap hari, nah saya malah enggak gimana. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau buku penghubung ini untuk tahun ini kami tiadakan. Kalau dulu dibawa setiap hari, maaf ini tak munculkan supaya ibu-ibu memahami sedikit tentang buku penghubung. Dulu buku penghubung kami buat supaya bapak ibu itu bisa menulis ya di buku itu isinya itu adalah checklist hafalan. Jadi pekan itu hafalannya apa. Kemudian anakku sudah sampai dia sudah bisa apa belum itu penilaiannya di situ. Dan kemudian di bawahnya itu ada kotak yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk bisa misalkan anak saya begini gitu. Tapi ternyata buku penghubung ini tidak begitu bermanfaat bukan tidak begitu bermanfaat, kurang efektif
Karena bapak ibu itu jarang nulis, saya itu malas nulis tangan bu. Pakainya apa bu? WA. Gampangnya apa bu? Nek pakai WA kan bisa tuh banget curhat ya. Nah akhirnya ya udah, akhirnya kami dalam ini buku penghubung. Hanya kalau misalkan ayah ibu ingin curhat anaknya tentang perkembangannya, maka pakailah WA. Dan langsung malah lebih bagus. Nah, ketemu langsung itu lebih enak ya bu ya. Kadang-kadang itu tulisan WA itu kadang sok antara yang baca dengan yang menulis itu beda persepsi. Apalagi sing maca ku lagi emosi itu ya. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih? Nah, padahal setelah dibaca ulang, alah ternyata nggak kayak gitu maksudnya gitu. Nah itu kadang bahasa tulisan dengan yang membaca itu amat sing maca. Nek sing pas yang baca itu lagi enak hati ya pelan-pelan diamati gitu ya. Tapi nek misalkan lagi kok ya gembrungsung dan sebagainya ya bacanya juga gembrungsung gitu. Akhirnya yang kelihatan jeleknya. Nah kemudian yang selanjutnya larangan bu ya. Larangan itu berarti tidak diperbolehkan. Yang pertama, ditunggui selama proses pembelajaran. Nah, untuk pekan awal berarti besok mulai Senin depan, berarti selama 1 minggu silahkan untuk ditunggui. Silahkan untuk ditunggui dan malah berharap untuk ditunggui. Karena di saat awal itu mereka masih proses pengenalan. Dia belum kenal ustadzahnya, belum kenal temannya, pokoknya lingkungannya juga mungkin masih asing. Walaupun awalnya dari rumah dia ingin sekolah gitu, pokoknya aku pingin sekolah gitu. Tapi ternyata setelah sampai sini lihat suasana yang hiruk pikuk ya kan hiruk pikuk bu. Nangis lah mungkin barangkali yang nggak mau, ada juga yang nggak biasa lihat orang banyak tuh jadi minder gitu ya. Nah itu perlu pendampingan dari orang tua. Jadi nggak harus orang tua kalau misalkan memang tidak bisa. Intinya itu ada wali yang menemani. Itu 1 pekan itu wajib. Jadi pekan besok, kecuali hari tanggal 19 aku libur ya. Tanggal merah. Ya. Kemudian larangannya selanjutnya adalah membawa perhiasan. Perhiasan entah itu kalung, entah itu gelang, dan lain sebagainya, pokoknya bentuk perhiasan. Karena nanti khawatirnya malah hilang di sini bu. Ya bu ya, nanti boleh dipakailah di rumah. Kalau di sini dilarang memakai perhiasan. Ini pasti yang memakai ya, bukan membawa ya. Membawa ya. Banyak kalau nanti kan tidak apa-apa itu mesti nyantol lebih ya, masuk on coklat ya. Kemudian membawa uang jajan. Nah, tidak usah diajari membawa uang. Membawa uang bahasa juga tidak apa-apa deh, salah. Membawa uang jajan maksudnya aku mau jajan nggak ada bakul. Maksudnya ini juga terutama kerjasama dengan orang tua juga. Kadang-kadang bu ya, bukan kadang-kadang lagi, saya itu merasa semakin kesini kok pedagang itu semakin banyak dan komunitas tidak dikandani guru ini malahan jawabnya apa bu? Nah saya dagang-dagang sendiri kok jenengan larang kayak gitu. Nah ini perlu kerjasama dari orang tua, betul-betul dari kerjasama dengan orang tua. Karena pertama bu, ketika lihat bakul yang namanya anak-anak itu gimana bu? Walaupun dia mungkin nggak suka, mesti akan meminta. Wong jenengan mawon kalau pergi ke pasar, dia dari rumah tahu ABCD, aku mau beli ikan, mau beli sayur, lihat pakaian, wah cantik, ini unyu-unyu gimana? Akhirnya beli kayak gitu bu ya, sama anak. Jadi ini ketika dia kok melihat di luar itu banyak bakul, kalau panjenengannya itu nggak beli, mereka yang kan kapok sendiri bu. Kita sudah berusaha, sudah berusaha untuk mengingatkan mereka supaya tidak berjualan di situ. Nah tapi itu jawabannya seringnya, panjenengan mau saya jualan sendiri kok malah dilarang gitu.
saya juga ingin cari penghasilan Bu. Nah, akhirnya kita bingung ya ngomong apa lagi gitu ya. Nah, yang bisa membuat mereka itu pindah itu adalah panjenengan. Ya, mereka kalau apa namanya, kalau jajanannya mending, kadang itu kan apa sih ya? Apa sih biasanya itu? Kadang malah mainan sing es ya. Nah, esnya kan sih kayak gitulah. Pokoknya ibu tahu sendirilah kriteria makanan sehat seperti apa, gitu ya. Membawa mainan. Nah, ini kenapa dilarang bawa mainan? Karena di sekolah itu pastinya anak-anak ketika mengeluarkan mainan, dia itu akan rebutan, aku pinjam. Nah, setelah sampai pulang, dia bingung mainannya di mana. Padahal saya nggak tahu tuh mainannya tadi kayak apa. Akhirnya mungkin ada yang kebawa kemana, gitu ya. Yang bawa A, pulangnya yang bawa B. Gitu. Nah, akhirnya kita kebingungan dan maka dilarang untuk membawa mainan, termasuk apa namanya, ya, mainan itu kan banyak Bu ya. Ada anak kalau yang gede biasanya kartu apa ya? Biasa ya, kartu apa gitu. Nah itu kan akhirnya mereka fokusnya mainan itu. Nah ya kan, hilang satu lah kan ya, kadang mau kemana-mana anak Bu ya. Melayu dari sini ke sana kan kadang mau kabur mengendi gitu karena tempatnya luas kan. Nah kemudian yang selanjutnya membawa barang yang berbahaya itu juga tentunya dilarang. Barang yang berbahaya itu apa Bu? Contoh gunting, ya gunting di sini disediakan itu dengan pengawasan ustazah ya. Ketika bermain itu ada gunting tapi dengan pengawasan ustazah. Misalkan bawa pisau, misalkan lupa dia senang pisau, misalnya tidak diperbolehkan dan lain sebagainya. Atau mungkin korek api ya, beras-beras. Nah kemudian yang terakhir membawa snack, ciki-ciki yang mengandung MSG. Nah itu dilarang. Nah nanti setiap pagi ya, ini yang peraturan baru, setiap pagi ustazah itu harus menggeledah semua bawaan anak-anak ya, bawaan anak yang makanan itu disimpan ke meja atau enggak, pokoknya disimpan yang tidak kelihatan. Tentunya ditunjukkan ke anaknya ini adalah makanan yang tidak sehat, tidak boleh dimakan. Makanan yang tidak sehat itu yang apa sih Bu? Termasuknya mengandung MSG tadi ya Bu ya. Kadang-kadang itu ibu-ibu terlena dengan merek yang terkenal, Aro misalkan, terus mana ya Us? Potato. Ini dibawakan kayak gitu itu kan MSG-nya banyak. Jadi kita mencoba untuk mengurangi makanan-makanan itu ya. Jadi supaya anak-anak itu makanan yang di sini itu lebih enak gitu. Karena ketika dia sudah terbiasa dengan makan ciki-ciki, maka makanan yang lain itu jadi nggak enak. Lanjut terus. Oh ya, kembali sebentar. Saya tentang bekal tadi ya. Jadi lupa satu lagi Ustazah ditambahi adalah karena ini perlu wajib itu adalah kan tadi makanan ciki-ciki nggak boleh, tetapi yang diperbolehkan, bukan diperbolehkan malah wajib membawa nasi dari rumah. Jadi tepatnya nanti dibagikan, anak-anak membawa nasi putih. Jadi yang dulu itu snack ya sekarang diganti dengan nasi. Ini sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun ini ya Ustazah benar ya? 1 tahun ini diganti dengan snack, diganti dengan nasi. Karena ternyata dengan nasi itu anak-anak malah justru lebih walaupun mungkin awalnya Bu ya, karena kebanyakan anak itu tidak suka makan ya, apalagi sayur itu harus dengan proses Bu. Dia itu awalnya hanya air ya, airnya, kemudian baru nasinya mau sama air. Nah nanti sedikit-sedikit baru dikasih sayurnya. Nah itu tujuan kami adalah untuk pembelajaran supaya mereka mau makan nasi dan sayur dan lauknya.
Karena ketika jajan itu ternyata di rumah itu dia nggak jadi makan juga, karena nanggung, perutnya udah nanggung, udah makan jajan. Nah, kalaupun mau dibawakan jajan, misal ya Bu ya, itu secukupnya dan tadi tidak boleh membawa makanan yang ciki-ciki tadi. Gitu. Nah, dulu sudah pernah saya tawarkan, ibu-ibu apakah nasinya juga disediakan di sekolah? Ketika disediakan di sekolah artinya kan berarti uang bulanannya nambah untuk nasi gitu. Tapi ternyata kebanyakan para orang tua tidak usah deh, mau di rumah aja keripik ya hari kok gitu, gampang gitu ya. Nah, insya Allah dengan yang seperti itu masih kami lakukan sama gitu ya. Jadi nanti tiap hari ibu-ibu nyiapkan bekal untuk anak nggak usah dengan lauknya, iya berarti kosongan nggak apa-apa. Kalau misalkan kok di rumah aku mau bawa ini gitu, dibawakan nggak apa-apa. Yang penting itu kalau yang wajibnya itu nasinya, karena di rumah di sekolah itu sudah disediakan lauk dan sayurnya, gitu ya. Nah untuk seragamnya Bu, ini biar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terus ya, hari ini pakainya apa sih Us? Karena seragamnya itu ada 4, tapi sekolahnya itu 5 hari. Jadi sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di rumah. Ya, Sabtu itu untuk koordinasi guru-gurunya. Jadi Sabtu kita masih tetap berangkat, anaknya yang libur di rumah. Senin pakai hijau putih, sudah dijahit Bu? Sudah, alhamdulillah. Selasa oranye, yang kotak-kotak ya. Kemudian yang Rabu itu batik, yang Kamis itu muslim bebas. Yang ketujuh, yang kelima Jumat olahraga. Nah, minta tolong yang hari Kamis Bu. Hari Kamis jenenge muslim itu kan menutup aurat Bu ya. Pakaiannya kan Bu ya. Kalau laki-laki dari mana Bu? Dari perut sampai lutut. Kan minimal itu, tapi kan ya orang mungkin udara gitu ya. Maksudnya anak-anak ketika sekolah ya jangan pakai kaos lah ya, pakai kaos sama apa ini yang itu loh kayak buat jalan-jalan itu. Ya pakainya kalau misal pun atasnya itu kok punyanya kaos ya bawahnya pakai celana gitu, yang panjang. Jadi memang kami membiasakan anak-anak itu juga menutup auratnya sampai lutut minimal gitu. Jadi walaupun hari Kamis bebas, yo bebas banget gitu loh Bu maksudnya. Nah termasuk yang perempuan ya Bu ya, yang perempuan juga tetap pakai jilbab, tetap pakai busana muslim gitu. Jadi enggak sebebas banget itu enggak. Ya lanjut. Nah ini yang tadi kami sampaikan bahwa kebiasaan yang harus dilaksanakan di rumah supaya pembelajaran kami juga tercapai. Jadi sebagus apapun kurikulum kita, kalau tidak ada bantuan dari ayah bunda semuanya tidak akan berhasil. Ya, termasuk pembiasaan yang nantinya menjadi karakter mereka. Yang pertama ada ketika sampai di rumah. Jadi ketika sampai di rumah dibiasakan mengucapkan salam sambil berjabat tangan yang ada di rumah tersebut. Masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Jadi pokoknya kalau yang baik-baik itu kaki kanan. Jadi ya, kalau yang kaki kiri itu khusus ketika masuk kamar mandi. Meletakkan sepatu, tas dan tepat pada tempatnya. Nah, ini juga perlu bantuan ibu, tetapi tidak berarti ibu, bapak ibu yang membawakan. Jadi dibiasakan dia meletakkan mana sih tempat sepatunya di mana, tempat tasnya di mana, tempat makanannya di mana gitu. Jadi dibiasakan tidak kita yang terus borong, penting seruk enggak gitu, supaya dia juga mandiri gitu ya. Yo ngadepi anak-anak itu ya kudu telaten, dan kadang-kadang kita itu karena tergesa-gesanya itu pinginnya anak itu instan terus pintar kabeh gitu. Padahal ya anak-anak kayak gitu, hari ini bisa jadi besok lupa lagi gitu, perlu diulang terus.
Nah kemudian yang kedua ada berpakaian, berdoa sebelum dan sudah berpakaian. Memakai pakaian diawali juga dengan tangan kanan dan dilepas dengan kiri, sebelah kiri. Memakai sepatu atau sandal diawali dengan sebelah kanan dan melepas sebelah kiri. Kemudian memakai pakaian menutup aurat. Jadi ketika keluar rumah ajarkan mereka untuk menutup aurat. Nah ketika sekolah itu kenapa ya banyak anak-anak yang suka sandal, yang akhirnya yang lainnya ikut-ikutan gitu. Padahal ke sekolah itu ya biasakan memakai sepatu, gitu ya. Jadi diajarkan mereka, tidak masalah ya. Jadi tetap pakai sepatu. Ya. Nah kadang-kadang Bu ya, kalau mau keluar ada kegiatan MPRS keluar, anaknya masih pakai sandal. Kadang serak-serak gitu loh Bu. Iya. Kadang jatuh nih di tawane ketinggalan gitu ya. Akhirnya ya Allah ganti sandal. Iya. Kalau sandal sepatu kan biasanya tempel gitu ya. Nah, iya. Lanjut tuh sudah. Nah ini kalau kebiasaan di kamar mandi Bu ya, ini berdoa, masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, jongkok ketika BAB atau BAK. Mungkin bagi perempuan tidak masalah. Yang jadi masalah itu laki-laki. Biasanya laki-laki diajak jongkok itu luar biasa. Awal-awal balela ya Mas ya. Ditungguin misalnya. Nah ini juga kebiasaan di rumah. Ketika BAK, anak laki-laki wajib jongkok. Ya. Nah ketika mereka itu kok pipisnya sambil berdiri, otomatis yang laki-laki itu pasti diprek mana-mana. Itu kan najis Bu ya. Nah, maka di rumah pun mohon ketika dia buang air kecil pun diajarkan untuk berjongkok. Nah, mungkin Bapak, okay. Bapak juga mengajarkan untuk berjongkok supaya anak tiru. Iya. Kemudian yang keempat, membiasakan mengucapkan kata maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Ini bukan hanya anaknya, tetapi orang tua. Ketika meminta tolong, katakanlah, nak minta tolong ya, ambilkan ini, gitu. Enggak langsung, Mbak, kipas, Mbak, gitu ya. Itu akhirnya anak ya diajarin nggak bisa, tetap kayak gitu. Apalagi yang punya rewang di rumah. Ini luar biasa Ustazah ya. Kadang-kadang di sekolah juga itu main tuh itunya. Mbak, bawakan dong gitu. Sama temennya. Masih aku abot terus dibawakan temennya. Ya Allah gitu ya. Karena kebiasaan di rumah nggak sendiri, nggak mandiri, dibawakan rewangnya gitu ya. Sudah diwayang akhirnya dia lupa gitu. Nah kalau ini orang tua juga harus mengatakan ketika salah ya minta maaf gitu. Jangan gengsi lah gitu. Karena apa yang kita ucapkan itu akan ditiru oleh mereka. Permisi dan terima kasih itu juga. Jadi walaupun lewat di depan anak-anak, kita bukan berarti ngonyek. Apa sih bahasa Indonesia ngonyek? Ya maksudnya ulu-ulu gitu ya. Tapi harus tetap karena kita juga punya adat Jawa yang harus permisi ya gitu ya. Nah itu juga diajarkan ke mereka walaupun kita orang tuanya sama. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah ini ibu-ibu PR ya. Kadang-kadang ibu-ibu bapak suka lupa kalau pas perjalanan naik mobil. Nah kadang kesak penak ya nggak hanya itu aja, tapi di rumah pun dibiasakan anak-anak punya jadi diberikan kesempatan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi disediakan sampah di rumahnya. Insya Allah kalau tempat sampah kan masih ada Bu ya, nggak mungkin nggak ada, nanti bingung. Nah kemudian yang keenam, berbagi makanan atau mainan. Kenapa mainan? Nah tadi ketika dibawa ke sekolahan ada kartu nih, kartunya banyak. Nah, pinginnya akhirnya yang lain kan pingin. Nah, mungkin bisa jadi hanya dibagi gitu. Kalau makanan, memang kami membiasakan ketika dia bawa makanan itu ditanya,
boleh nggak dibagi sama yang lainnya gitu. Karena kami ingin mereka itu supaya tidak hitung-hitungan gitu ya, dia terbiasa untuk berbagi. Kemudian yang ketujuh Bu ya, merapikan kembali mainan di rumah. Ibu-ibu juga tidak ibunya atau ayahnya aja yang merapikan mainan, tetapi diajak bersama untuk merapikan mainannya, gitu ya. Dan jangan gini, kadang-kadang kayak gini, karena mainannya itu mau dipakai lagi gitu, terus orang lah mau kalau itu mana kayak gitu ya. Nah akhirnya dia terbiasa lihat kayak gitu tuh, enggak akhirnya nggak muncul ini mau tak rapikan juga, karena karena jenengan juga Pak orang kok paling gedulanan mana diukur-ukur mana kesel tok le ngerapihi dilebok kardus dicukut gitu ya, gitulah ladang pahala buat ayah dan ibu. Lanjut. Nah ini Bu ya, jadwal pembelajarannya pagi hari baris dan fisik motorik, kemudian ada toilet training. Nah ini toilet training terutama bagi anak yang usia 2-3, mungkin barangkali di awal-awal itu masih pakai pampers Bu ya, yang masalah enggak apa-apa pakai dulu. Nah nanti ketika mereka sudah enjoy dengan gurunya, kemudian nanti baru kita ajari mereka toilet training supaya mereka tidak ngepolan seperti itu. Dan termasuk juga kalau selain toilet training adalah supaya dia tidak ngedot ya, tidak ngedot di sekolah. Walaupun sih kebanyakan ini susah kalau untuk menyedot biasanya kalau yang usia 2-3 itu kami tidak masalah, nggak apa-apa dibawakan, karena kadang-kadang ada anak yang masih enjoy minum ya sambil tiduran gitu. Nah tapi kalau untuk yang usia 3-4, 5, 6 tahun, mohon maaf jangan dibawakan Ibu ya, di rumah aja kalau memang masih ngedot ya. Nanti malah diejekin teman-temannya, ngedot ya. Kemudian ada pembelajaran umi tadi ya Bu ya, metode umi, wudu dan sholat itu juga tiap hari. Kemudian ada bermain terbimbing dan akibat. Nah kegiatan orang tua Ibu, kegiatan orang tua yang pertama adalah parenting class, itu adalah yang dilakukan setiap kelas masing-masing ya. Nanti ada kelasnya, kemudian nanti dibentuk ketua dan sebagainya, itu ada parenting class. Kemudian parenting bersama itu setiap nanti kita agendakan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali ya gantian usia usia TK, usia TKA, TKB, jadi per usia biasanya pengelompokan usia. Kemudian kamus insani ini belum berjalan juga ini Bu, sudah 2 tahun ini kayaknya nih peminatnya belum banyak, akhirnya belum berjalan. Kamus insani itu dulu adalah belajar tahsin belajar tentang keagamaan. Kalau belajar tahsin itu kenapa sih sebetulnya? Sebetulnya dulu itu kami wajibkan. Tapi ternyata para orang tua dengan kesibukannya dan kerepotannya ya, dengan pekerjaannya, akhirnya orang lah penting mau masuk bodoh sadar mau gitu ya. Padahal maksud kami adalah supaya pembelajaran umi di rumah dengan umi di sekolah itu sama. Gitu. Nadanya sama. Nah apalagi nanti yang usia TKA Bu, usia TK itu sudah dengan nada-nada lalu jenengan marahan biasa di sekolah kayak gini, anak yang nggak mau gitu. Nah sebenarnya di sini tuh di kamus insani kalau misalkan sudah ada beberapa orang tua, nah disepakati harinya apa, jam berapa seperti itu. Kemudian ini Jumat Berkah. Ini bekerja sama dengan orang tua Bu ya, dari nanti yang membagikan itu adalah di parenting kelasnya itu di parenting kelasnya. Ini juga berhenti nih. Semoga tahun ini diaktifkan kembali ya, kamus insani dan Jumat Berkah. Karena habis pandemi itu luar biasa, ibarat itu
mau dengel-dengel itu luar biasa. Ya lanjut. Ya, terima kasih. Nah, ibu-ibu akan saya tampilkan sedikit ya gambaran anak-anak. Ini memang bukan di TK kami karena biasanya saat awal pembelajaran lali moto video ya Ustaz ya. Padahal ternyata itu momen yang penting. Kita